Salam sejahtera, saya Cak Lontong, salam lemper. Mohon izin menghibur. Luar biasa. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat ulang tahun dan dirgahayu kepada TNI Angkatan Darat yang ke-72. Tepuk tangan yang luar biasa. Tidak terasa, padahal tahun kemarin baru 71. Sekarang 72. Dan saya doakan tahun depan TNI Angkatan Darat menjadi 73 tahun. Luar biasa sekali. Saya akan sapa mungkin yang terhormat Direktur TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Muhammad Munib SIP. Bapak, selamat siang Bapak. Luar biasa, tadi habis dari rapat Pak ya. Saya nunggu tampil, saya nggak mau tampil kalau Bapak belum hadir. Saya tadi bilang gitu. Alhamdulillah Bapak sudah hadir. Kemudian Wakil Direktur TNI Angkatan Darat Kolonel Yohanes Dwi Prastyo. Pak Yohanes, selamat siang Bapak, dimanapun Bapak duduk silakan. Kemudian juga yang terhormat para petinggi TNI Angkatan Darat yang luar biasa yang saya cintai, dan juga Bapak Ibu undangan yang saya muliakan. Ini bangga sekali, selama ini saya hanya mendengar dan melihat di berita bagaimana hebatnya TNI Angkatan Darat, bagaimana perjuangan yang sudah dilakukan. Boleh tepuk tangan buat TNI Angkatan Darat. Karena kenapa saya bangga? Trans Papua, hutan sedemikian lebat, dengan bantuan dari TNI Angkatan Darat bisa terbangunlah jalan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Daerah-daerah perbatasan, pulau terluar, semua menjadi tertata indah, salah satunya juga karena peran yang luar biasa dari TNI Angkatan Darat. Bahkan cetak sawah, betul Bapak ya? Kalau BI bisa cetak uang, TNI Angkatan Darat cetak sawah. Wow, uang ukurannya cuma segitu, sawah bisa berhektar-hektar. Ini lebih hebat daripada Bank Indonesia Pak. Saya dukung selalu. Makanya ini mohon maaf, mungkin saya dulu waktu lulus kuliah Pak, lulus SMA malah. Saya lulus SMA sebenarnya dulu sudah dilamar sama Kuat Pak, untuk diajak menikah Kuat. Tapi akhirnya saya pertimbangkan, saya tolak. Karena waktu itu Kuatnya sudah pensiun 20 tahun kalau nggak salah. Ini saya hubungan emosional sangat dekat. Nah, kenapa saya yakin TNI Angkatan Darat ke depan akan luar biasa? Nah ini, karena di bawah kepemimpinan beliau ini, Bapak Brigjen TNI Muhammad Munib SIP, nama membawa rasa. Ini Pak, saya akan sedikit membuka nama-nama yang luar biasa dari beliau-beliau ini. Muhammad Munib, kenapa nama beliau itu luar biasa? Karena nama membawa rasa Pak. Kalau saya sebut gula, kita akan membawa rasa manis. Saya sebut garam misalnya, akan membawa rasa asin. Nah, nama Bapak ini yang membawa rasa yang luar biasa. Muhammad, ini cocok kalau jadi tentara. Karena Muhammad, musuh hancur dilumat. Pasti luar biasa itu semangatnya. Munib, menjaga utuhnya negara Indonesia bersatu. Loh, nama membawa rasa. Pas. Pak Wadir juga gitu. Yohanes, mulyo, handar, dan gak pernah ngenes. Loh, itu singkat nama membar. Dwi disiplin. Jadi kalau orang Jawa itu disiplin biasa, tapi kalau disiplin itu disiplin banget gitu. Disiplin. Prasetyo, prajurit yang setia pada negara. Loh, itu nama membawa rasa. Kenapa saya pakai nama Lontong? Karena itu Pak, filosofinya Lontong itu kan mengenyangkan. Jadi saya berharap kehadiran saya ini bisa mengenyangkan secara fisik maupun psikis. Saya punya anak, ini saya cerita sedikit. Saya punya anak, saya beri nama itu persis proses kelahirannya Pak. Dulu waktu istri saya mau melahirkan, itu posisi di rumah. Siang-siang di Jakarta, tahu sendiri Pak. Mau saya bawa ke rumah sakit, pakai mobil, macet di jalan. Belum sampai rumah sakit anak saya lahir. Gara-gara macet anak saya lahir. Makanya langsung saya beri nama Jonathan. Brojol karena kemacetan. Jadi kalau lihat anak saya langsung ingat proses kelahirannya itu, lega gitu. Karena nama membawa rasa.
Ini bukan berarti gara-gara saya diundang seni terus singkatannya saya bikin bagus-bagus. Bukan Pak, memang semua tidak kebetulan. Ini kalau nggak percaya nih ya, yang di luar kita nih. Ingat kasus kopi sianida itu Pak. Ibu-ibu ingat kasus kopi sianida? Nah, itu kenapa dulu tiap malam kita lihat sidangnya? Kenapa lama berbelit-belit sidangnya? Karena nama membawa rasa. Tersangkanya waktu itu siapa Bu? Jessica. Ibu masih ingat, tersangkanya Jessica. Nama ini yang membawa sidang jadi berbelit-belit. Jessica. Jelas kasus ini susah diterka. Makanya prosesnya berbelit-belit. Yang jadi korban Mirna. Kenapa Mirna menjadi korban? Karena namanya Mirna, minum racun belum pernah. Ini tidak kebetulan. Makanya memberi nama itu harus hati-hati karena nama adalah doa. Itu yang terpenting. Dan sekali lagi tepuk tangan buat pasukan yang sangat luar biasa. Saya bangga dengan seni. Dan bapak saya dulu juga tentara Pak, dinas di perbatasan juga, Cakung Bekasi situ. Dan saudara saya, kalau saudara saya yang keponakan saya sekarang dinasnya di Papua. Jadi dulu berangkat itu Sersan 2. Itu sudah 7 tahun yang lalu. Mungkin sekarang sudah Sersan 9 ya. Karena 7 tahun ya, 2 jadi tambah 9. Ini luar biasa. Saya bangga sekali, makanya kenapa begitu diundang, ini mohon maaf saya bukan pamer. Saya ditelepon panitia, "Cak, mengisi acara ulang tahun seni angkatan darat." Siap, saya nggak mikir bayaran Pak. Saya nggak mikir honor Bu. Honor. Yang mikir kan panitia. Saya kan tinggal terima Bu. Nah, kalau saya ikut mikir malah saya nanti jadikan panitia repot. Gitulah, saking bangganya ini. Saya hadir ke sini nanti bawa pasukan juga untuk menghibur, saya akan total menghibur saking senangnya saya diundang. Ini di saat yang sama ada acara di Kementerian Keuangan, saya memilih hadir di sini Angkatan Darat. Tapi mohon maaf kalau ini nggak perlu tepuk tangan Bapak Ibu karena nggak hadir, saya nggak hadir di sana karena memang tidak diundang. Saya hanya sampaikan di saat yang sama di Kementerian Keuangan ada acara gitu. Tapi saya memang bangga sekali. Nah, saya ingin cerita sedikit. Saya itu baru membuktikan bahwa seni itu seperti sekarang karena kompak. Nah, kompak itu tanpa diatur itu akan terjadi dengan sendirinya kalau memang kompak. Baru duduk lihat, bapak-bapak, ibu-ibu itu kompak. Orang kompak itu duduknya seperti ini. Tanpa ada yang mengomando, semua menghadap ke sini. Ini kalau nggak kompak nggak mungkin. Duduknya juga seperti itu. Lihat. Perhatikan Bapak Ibu nih. Yang ganteng pasti gerombol, yang ganteng, ya kan? Yang cantik ngumpul, yang cantik. Nah, yang jelek nyebar di luar. Yang jelek nyebar. Kalau benar, kalau jelek jangan ngumpul, ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul kan gitu kan. Tapi tetap kita beri semangat untuk yang mungkin merasa jelek. Tepuk tangan buat yang jelek. Harus tetap semangat. Ini walaupun Anda jelek, pesan saya, walaupun Anda jelek jangan pernah takut mencintai orang lain. Karena yang harusnya takut kan yang Anda cintai. Wong Anda jelek kok, ya kan. Tapi itu yang penting ya. Saya punya tetangga jelek, tapi pacarnya banyak Bu. Padahal jelek tetangga saya. Oh, pacarnya banyak, jelek-jelek juga sih. Tapi saya salut tetangga saya itu. Loh, punya pacar cantik, punya pacar ganteng itu kan dalam hati seneng. Tapi kalau punya pacar jelek itu kan dalam hati sebenarnya menolak. Tapi tetangga saya itu bisa punya banyak pacar jelek-jelek. Berarti kan bisa melawan kata hatinya. Itu berarti hatinya teguh gitu. Itu yang perlu saya salut. Dan sekali lagi luar biasa. Saya ini dulu pengen jadi tentara juga karena bapak saya juga tentara. Tapi akhirnya ibu saya dulu yang mengajar meminta saya untuk kuliah lebih tinggi. Ibu saya itu orang yang paling saya hormati. Tepuk tangan buat ibu-ibu dan wanita yang hadir pada siang hari ini. Wanita itu makhluk yang paling hebat, paling luar biasa. Kalau ada laki-laki yang sombong pada wanita, itu belum tahu hakikat kehidupan Bu. Karena prinsipnya begini, menurut ilmu kedokteran, rata-rata manusia itu bisa menahan sakit itu maksimal 45 del. Itu 45 del itu rasanya sama dengan 45 tulang dalam tubuh kita patah secara bersamaan. Rasanya seperti itu. Itu maksimal yang bisa ditahan oleh manusia. Tapi seorang ibu, seorang wanita saat melahirkan itu bisa menahan rasa sakit sampai 57 del.
Artinya 57 tulang patah secara bersamaan. Berarti wanita itu lebih kuat, lebih hebat daripada laki-laki. Sekali lagi tepuk tangan buat ibu-ibu. Makanya saya paling bangga dengan ibu saya. Waktu saya lulus SMA, saya izin pertama kali ibu. Bu, saya mau kuliah. Ibu saya tegas, Udayana. Makanya saya nggak kuliah. Lengkapnya gini Bu, Udayana nggak usah kuliah, biayanya mahal gitu. Ya sudahlah, akhirnya ya saya cari kerja sambil, saya sempat menikah dulu, saya sempat punya anak, akhirnya saya kerja. Dulu saya kalau ditanya cita-cita Pak, ini pengen jadi apa? Saya cita-cita sederhana, pengen kaya, cuma itu saya. Pengen seperti orang terkaya di Indonesia Pak. Orangnya nggak pernah pamer. Bapak Ibu tahu orang terkaya di Indonesia saat ini? Namanya Kamidi Pak. Bukan Mukidi loh Pak ya, Kamidi. Nih, kalau nggak percaya Bapak Ibu ya, nanti di Indonesia dimanapun Bapak Ibu lihat, kalau ada iklan dijual apapun, tanah ratusan hektar dijual perusahaan, dijual apapun yang mewah, hubungi Kamidi. Nomornya aja beda-beda. Itu saking kayanya Kamidi, dijual apapun hubungi Kamidi. Itu nomor handphonenya ganti-ganti. Coba Bapak Ibu iseng ditelepon, dia nggak ngaku Kamidi. Ya saya Johan pasti gitu, saya Sidik, nggak pernah saya Kamidi gitu. Padahal jelas-jelas hubungi Kamidi, nomor handphonenya, tapi nggak pernah ngaku, nggak pernah pamer. Itulah hebatnya Kamidi. Tepuk tangan buat Kamidi. Nah, makanya saya latih dulu, jual beli sejak kecil saya latih. Makanya waktu saya cari kerja, saya keterima di sales. Ini sering saya cerita, saya sales motor Pak. Wah, saya yakin sukses, orang saya latihan jual beli sejak kecil. 3 bulan kontrak percobaan saya tanda tangan. 3 bulan saya jadi sales motor. Kerja 3 bulan nggak terasa. Saya dipecat Pak. 3 bulan jadi sales motor saya dipecat gara-gara 1 motor pun nggak terjual. Bayangkan 3 bulan 1 motor pun nggak terjual. Tapi begitu saya dipecat, nganggur, belum sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Hidup ini aneh. Saya 3 bulan jadi sales, 1 motor pun nggak terjual. Tapi nganggur nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Setelah itu saya bisa jualan kulkas, jualan TV, jualan komputer, cepet banget. Nggak sampai sebulan itu separuh perabot rumah itu terjual. Ini berarti bakat sales saya kan tinggi sebenarnya. Makanya waktu itu tekanan ekonomi luar biasa Bu. Saya sudah punya anak, punya istri, nggak punya penghasilan. Nah, saat itulah saya menemukan kunci kehidupan. Terus kuncinya hilang. Saya cari lagi. Ternyata kunci tertinggi kehidupan manusia adalah ikhlas dan pasrah. Itu yang tertinggi. Karena saya praktekkan betul. Ketika tekanan ekonomi tinggi, saya ikhlas. Anak istri saya pasrahkan mertua. Langsung beban saya turun. Ini terbukti Pak. Sampai sekarang masih terbukti kalau saya coba. Ini kalau nggak percaya silahkan dicoba Bapak. Ringan langsung. Tapi yang saya syukuri, walaupun saya ngamen gini, saya punya istri yang pintar nyari duit Pak. Ini bukan sombong Pak, istri saya pintar nyari duit. Saya nyimpen di mana aja, ketemu. Pintar nyari duit itu. Bapak yang belakang yang ketawa tuh sama istrinya Pak ya. Nggak apa-apa, itu bakat alami Pak, harus dikembangkan. Istri saya tuh saking pinternya, saya nyimpen di kaos kaki tetangga loh, ketemu. Itu hebat istri saya. Tapi saya sayang, saya sama istri saya itu sayangnya minta ampun. Nanti suatu saat kalau Bapak ketemu saya, Bapak Ibu ketemu saya jalan-jalan di mall sama istri, lihat, mesti saya gandeng istri. Saking sayangnya. Karena kalau saya lepas dia belanja nggak karuan Pak. Kewandeng. Sayang sama dompet itu maksudnya. Tapi benar serius, saya ini saking sayangnya. Saya kalau pulang ke rumah di dompet ada uang berapapun, saking sayangnya. Misalnya uang 1 juta di dompet. Pulang ketemu istri di rumah, saking sayangnya langsung saya kasih. Ini 50.000. Sayang kalau dikasihkan semua. Jadi rasa sayang itu harus ada. Bener. Walaupun istri saya itu dulu saya, mohon maaf saya dapat istri itu dulu dari lomba. Bener Pak. Saya itu apapun prestasi harus saya raih. Apapun hasil harus saya raih karena prestasi. Makanya saya dapat istri dari lomba. Saking banyaknya lomba saya lupa dulu. Dapat istri lomba apa. Pokoknya yang menang dapat yang cantik Pak. Saya kalah. Ya saya kan manusia biasa pernah kalah. Jadi mohon maaf istri saya itu Bu ya.
78 kilogram beratnya. Tingginya itu 150-an lah. Ibu pasti membayangkan kulkas 1 pintu ya Bu ya. Ada kepalanya Bu. Itu loh, tapi saya sayang, nggak masalah, yang penting sehat. Makanya saya suruh kamu jaga makanan. Bener, saya lihat nggak ada perubahan. Makanannya dijaga, nggak boleh ada yang ngabisin, diambil sendiri. Akhirnya saya ancam Pak, kalau beratmu sampai 80 kg, saya tukar 40-an 2. Takut Pak istri saya. Ini sudah 6 bulan, tiap hari istri saya lari 4 km. Sudah 6 bulan ini. Nggak tahu sampai mana sekarang. 6 kali 4 kali 30 hari 720 km. Arahnya kemana saya nggak tahu. Itu. Tapi masih mending. 6 bulan yang lalu istri saya pamit mau ikut yoga. Saya larang. Yoga jam kerjanya nggak jelas, masa istri mau ikut yoga. Jadi bapak-bapak ini kalau istrinya ada yang pamit mau ikut yoga, tolong diselidiki dulu. Jangan sampai istri kita nanti salah pergaulan. Makanya saya larang, akhirnya lari. Nah, jangan ditepukin Pak, ini teman saya. Kalau nanti bapak belum tahu prestasinya jangan ditepukin dulu. Teman saya ini nanti November. Akhir November. Akhir November 2017 akan dikirim ke Spanyol ya. Madrid. Ke Madrid Spanyol. Iya. Mas Tato namanya. Mewakili Indonesia akhir November 2017 akan dikirim ke Madrid Spanyol. Betul. Mudah-mudahan kita doakan Mas Tato menang. Amin. Karena mau diadu dengan banteng di sana Pak. Loh. Nyanyi Cak. Oh, Wah, nyanyi. calo Oh, dong. pantesan Bikin bawa malu kita. bawa kita. Iya. Wah, ini kan kebetulan di Seni. seni TNI. Wah. Oh, kamu harus tahu dong. Saya punya pengalaman ini, makanya saya merasa dekat ini karena punya pengalaman. Daftar tentara nggak diterima. Oh ya memang kamu daftar karena nggak diterima? Gigi rusak katanya. Oh ya nggak boleh lihat. TNI itu giginya pasti sehat bagus. Kalau tentara itu kalau perang Cak, tembak-tembakan bukan gigit-gigitan. Kamu seneng kalau tentara mau nembak terus giginya cenut-cenut. Calon nggak tahu tentara, tahu nggak? Tentara itu ada 3 suku kata. Loh. Singkatan. Tentara. Ada artinya. Ada artinya. Tentang disiplin dan loyalitas jangan diragukan. Wah, mantap. Tanah air wilayah Kesatuan Republik Indonesia menjadi harga mati yang harus dipertahankan.